got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Suyanti dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411110. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bahkan memberi pemahaman mengenai memahami penyebab rampingan dan pemutusan hubungan kerja. Di sini kita akan membahas mengenai memahami penyebab perampingan dan pemutusan kerja. Jadi, pengertian PHK merupakan singkatan dari pemutusan hubungan kerja, yakni pengakhiran masa kerja karyawan untuk para karyawan pegawai ataupun pemilik bisnis. Tentu tidak asing lagi dengan istilah ini. Meskipun PHK ini ada kebijakan perusahaan, namun pemerintah juga turut mengatur hal tersebut sehingga perusahaan tidak bisa melakukan pemutusan hubungan kerja secara sembarangan. Oleh karena itu, sebagai pemilik bisnis, kita tuh perlu berhati-hati dalam menetapkan keputusan hubungan kerja supaya nantinya tidak melanggar hak-hak karyawan, bahkan juga tidak melanggar hukum yang berlaku. Nah, apa saja alasan yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja? Nah, berikut ini ada beberapa alasan yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pertama itu, perusahaan itu mengalami perubahan seperti penggabungan, pengalihan, atau pemisahan perusahaan yang dapat mempengaruhi perubahan manajemen sekaligus pengurangan karyawan. Kedua itu, perusahaan mengalami kesulitan dalam kondisi keuangan, biasanya menunda kewajiban pembayaran utang atau berada di ambang kebangkrutan. Ketiga itu, karyawan melanggar peraturan bahkan perjanjian kerja yang telah memperoleh 3 kali surat peringatan. Keempat, karyawan sedang dalam masa pidana sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Karyawan tidak lulus masa percobaan. Kelima, karyawan mengundurkan diri tanpa tekanan dan tidak berhak atas upah penggantiannya. Selanjutnya, perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial itu adalah suatu perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja yang ada. Perselisihan mengenai hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan antar serikat dalam suatu perusahaan. Perselisihan hubungan industrial tentu tidak dapat dilepaskan dari hubungan industrial. Istilah hubungan industrial berasal dari hubungan pemburuan. Namun, istilah pemburuan memberikan kesan sempit, seakan hanya menyangkut hubungan antara pengusaha dan pekerja saja. Oleh karena itu, digunakan istilah hubungan industrial. Perselisihan hubungan industri dapat diselesaikan melalui beberapa cara, antara lain itu dengan bermusyawarah. Pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja atau yang lainnya menyelesaikan perselisihan hubungan ini melalui musyawarah untuk mufakat. Kedua itu dengan mediasi. Perselisihan hubungan industri diselesaikan melalui mediasi hubungan industrial. Ketiga itu ada konsilisasi. Perselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan melalui konsilisasi mengenai hubungan industrial. Keempat itu dengan pengadilan. Nah, melalui pengadilan, hubungan industrial dapat menyelesaikan perselisihan yang perlu mereka tanggapi, bahwa penyelesaian perselisihan harus dilakukan secara adil, cepat, tepat, bahkan murah. Selain itu, penyelesaian perselisihan harus dilakukan dengan cara yang baik, bahkan damai, agar tidak merugikan salah satu pihak ataupun belah pihak lain. Selanjutnya itu, apa saja sih jenis-jenis perselisihan hubungan industrial? Nah, berikut ini ada beberapa jenis perselisihan hubungan industrial. Pertama itu ada perselisihan hak. Perselisihan ini terjadi ketika terdapat perbedaan pendapat antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pekerja seperti upah, jam kerja, cuti, bahkan tunjangannya. Selanjutnya itu perselisihan kepentingan. Perselisihan ini terjadi ketika terdapat perbedaan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja mengenai kepentingan yang terkait dengan hubungan kerja, seperti kebijakan perusahaan, program kesejahteraan, dan kondisi kerja. Selanjutnya itu ada perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK.
Perselisihan ini terjadi ketika terdapat perbedaan pendapat antara pengusaha atau gabungan pengusaha dalam pekerja atau serikat pekerjanya mengenai pengakhiran hubungan kerja, baik itu berupa pemusatan hubungan kerja juga oleh perusahaan maupun pengunduran diri pekerja. Selanjutnya itu ada perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan. Perusahaan Perselisihan ini terjadi karena terdapat perbedaan antara pendapat serikat pekerja atau serikat buruh yang berbeda dalam satu perusahaan mengenai hak-hak, kepentingan, atau tuntunan mereka. Selanjutnya, strategi apa untuk mengatasi penyebab perampingan bahkan pemutusan hubungan kerja? Berikut ini ada beberapa strategi yang dapat kita gunakan untuk mengatasi penyebab perampingan bahkan pemutusan hubungan kerja. Pertama itu fokus pada adaptasi karyawan. Dalam situasi di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau perubahan dalam kebutuhan bisnis, penting untuk mempertimbangkan strategi adaptasi karyawan. Misalnya, perusahaan dapat memberikan pelatihan tambahan kepada karyawan agar dapat mengisi peran yang berbeda atau pengalihan mereka ke departemen atau proyek lain yang masih membutuhkan tenaga kerja. Kedua itu dengan mempertimbangkan kebijakan PHK yang adil. Jika perampingan atau pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka penting untuk mempertimbangkan suatu kebijakan yang adil bahkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Perusahaan harus mematuhi peraturan Negara Kerjaan yang berlaku dalam memberikan kompensasi yang layak pada karyawan yang terkena dampaknya. Ketiga itu komunikasikan yang jelas dan transparan. Selama proses perampingan atau pemutusan hubungan kerja, itu penting untuk menjaga komunikasi yang jelas bahkan transparan dengan karyawan. Berikan informasi yang akurat bahkan tentang situasi perusahaan dan alasan dibalik keputusan yang diambil. Ini dapat membantu mengurangi ketidakpastian bahkan kecemasan di antara karyawan yang tersisa. Sekian penyampaian tentang memahami penyebab perampingan bahkan pemutusan hubungan kerja dari saya. Apabila ada kata ataupun kalimat yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.